Sebuah kabar besar baru saja muncul. Donald Trump telah mengkonfirmasi laporan mengenai pengiriman kapal induk kedua Amerika Serikat ke wilayah Timur Tengah. Sebelumnya juga telah dikabarkan bahwa jam-jam ke depan akan menjadi waktu yang sangat krusial untuk menentukan apakah Amerika benar-benar akan mengirimkan armada tempur tambahannya. Sejarah mencatat, setiap kali Amerika bersiap melakukan serangan besar, mereka akan menyiagakan dua kapal induk di lokasi. Kehadiran dua mesin perang raksasa ini diperlukan untuk mengoperasikan kekuatan militer Amerika secara penuh. Dan ini adalah sinyal nyata bahwa serangan akan segera dimulai. Meskipun penumpukan kekuatan militer di Timur Tengah saat ini bisa dilihat sebagai taktik tekanan, namun lewat level penumpukan yang terjadi sekarang sudah mencapai rekor tertinggi dan memberikan sinyal kuat akan terjadinya perang. Iran sendiri telah menyatakan dengan tegas bahwa kedatangan kapal induk kedua ini akan dianggap sebagai langkah pasti menuju peperangan. Sekarang Trump sendiri yang mengkonfirmasi hal tersebut melalui cuitannya. Situasi ini tentu memicu kepanikan dan kondisi darurat. Iran pun mulai meningkatkan persiapannya ke level tertinggi. Bahkan, pemimpin tertinggi Iran telah menyampaikan pidato khusus kepada bangsanya. Meskipun kapal induk ini membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai, namun konfirmasi dari Trump telah mengubah peta konflik. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa militer Israel sedang bersiap meluncurkan serangan skala besar lainnya ke Gaza. Gencatan senjata yang sempat terjadi setelah 10 Oktober dianggap tidak pernah benar-benar terlaksana sepenuhnya. Banyak pihak menilai itu hanya perjanjian dengan niat buruk yang digunakan hanya untuk meredakan tekanan sementara. Israel melalui pernyataan dan tindakannya terus menunjukkan niat aslinya terhadap warga Palestina dengan mempersiapkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Kemudian kita bergeser ke konflik Ukraina. Situasi di sana semakin memburuk bagi pihak Barat yang kini menghadapi kekalahan besar. Rusia baru saja kembali meluncurkan rudal Orenchik ke wilayah Ukraina. Ini adalah kali ketiga atau keempat Rusia menggunakan senjata yang disebut sebagai yang paling berbahaya di dunia. Orenchik adalah rudal hipersonik terbesar di dunia dan hingga saat ini baik Amerika maupun Barat belum mampu menciptakan tandingan bagi teknologi ini. Rusia mengklaim jika digunakan dalam jumlah banyak, energi yang dihasilkan rudal ini mampu menciptakan kehancuran setara dengan bom nuklir kecil. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Jerman memberikan pernyataan mengejutkan bahwa stok senjata mereka sudah habis dan tidak ada lagi yang bisa dikirim ke Ukraina. Ini menandakan kekalahan besar bagi Barat dalam perang yang mereka mulai di Eropa dengan dorongan Amerika. Dampak dari kegagalan ini diprediksi tidak akan hilang bahkan hingga akhir abad ini. Rakyat Eropa kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya demi perang yang sia-sia. Padahal selama 30 tahun Rusia terus dipermainkan dengan janji-janji palsu bahwa NATO tidak akan berekspansi ke timur. Namun janji itu terus dilanggar. Pada awal konflik, Rusia hanya mengirim pasukan terbatas dan hampir mencapai kesepakatan damai dalam negosiasi di Istanbul. Namun Joe Biden dan Boris Johnson, saat itu Perdana Menteri Inggris, justru menghasut Zelensky untuk menolak perjanjian tersebut. Bahkan Paus pun berulang kali meminta Zelensky untuk berdamai. Namun diabaikan. Kini Inggris pun mulai mengakui bahwa Ukraina tidak akan pernah bisa mengalahkan Rusia. Vladimir Putin dan sekutunya muncul sebagai pemenang, sementara Amerika dengan kecerdikannya mulai menarik diri setelah menyadari kekalahan ini. Mereka berhenti mengirim uang dan senjata, lalu melemparkan seluruh beban masalah ini kepada Eropa dan Zelensky. Eropa kini berada dalam posisi yang hancur. Selain kehancuran ekonomi dalam deindustrialisasi, mereka juga harus menghadapi gelombang migrasi besar-besaran. Meskipun para pemimpin Eropa seperti Macron dan Kanselir Jerman masih memiliki ego untuk melawan Rusia, mereka sebenarnya tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada uang, tidak ada stok senjata, dan rakyat mereka pun mulai menolak perang ini. Popularitas para pemimpin ini anjlok ke level terendah.
Sebaliknya, aliansi Rusia, Korea Utara, Cina, dan Iran semakin solid. Dukungan militer dari Iran dan pasukan dari Korea Utara menjadi kunci kemenangan Rusia. Dan kini Rusia berkomitmen untuk membantu mereka jika salah satu dari mereka diserang oleh Amerika. Kembali ke isu Timur Tengah. Trump secara spesifik menyebutkan bahwa kapal induk yang dikirim adalah USS George Bush. Media internasional seperti Ynet, Haaretz, dan Al Arabiya telah mengkonfirmasi langkah Pentagon ini. Pentagon sendiri sebenarnya telah memerintahkan persiapan dan latihan sejak 48 jam yang lalu sebelum konfirmasi resmi keluar. Kapal ini diperkirakan akan tiba dalam waktu 1 minggu hingga 10 hari. Di saat yang sama, Netanyahu masih berada di Amerika untuk mendiskusikan berbagai langkah baru. Pertanyaannya sekarang, apakah Trump benar-benar memilih jalan perang yang destruktif di atas desakan Netanyahu? Analis seperti Scott Ritter memperingatkan bahwa langkah ini bisa berujung pada pemakzulan Trump dan anjloknya popularitasnya. Iran sendiri sudah bersiap sepenuhnya. Jenderal Iran melaporkan bahwa 6.000 perangkat internet satelit Starlink telah diselundupkan ke Iran untuk memicu kerusuhan internal, mirip dengan prediksi Marco Rubio. Namun cuaca dingin di Iran mulai mereda dan aksi massa justru lebih banyak dilakukan untuk mendukung pemerintah melawan agresi Iran. Sinyal perang lainnya datang dari Suriah. Reuters melaporkan bahwa Amerika telah mengosongkan pangkalan strategis Al-Tanf dan menyerahkannya kepada pasukan Suriah. Pangkalan di Irak juga dikosongkan. Ini sangat mengejutkan karena Al-Tanf adalah titik kunci untuk memantau pergerakan antara Irak, Suriah, dan Lebanon. Jika bukan karena keputusan perang besar melawan Iran, Amerika tidak mungkin meninggalkan pangkalan strategis itu. Selain itu, terjadi insiden di mana 2 kapal perusak Amerika bertabrakan yang memicu pertanyaan besar tentang kesiapan Angkatan Laut nomor 1 dunia tersebut jika perang benar-benar pecah. Terakhir, Iran telah mengirimkan pesan melalui diplomat Arab kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan menjadi pihak pertama yang memulai serangan. Namun Iran menegaskan jika mereka diserang lebih dulu, maka balasan yang sangat keras akan segera menyusul. Sementara itu, Panglima Tentara Nasional Pakistan juga telah melakukan pertemuan penting dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi di tengah situasi yang memanas ini. Di Afrika, Dewan Keamanan Afrika menolak pengakuan Israel terhadap Somaliland dan meminta pembatalan segera. Dunia kini terbelah dengan teknologi rudal Orange Rusia yang tak tertembus sistem pertahanan udara manapun menjadi pengingat betapa berbahayanya situasi global saat ini. Demikian informasinya, jangan lupa subscribe.